Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban hasil kolaborasi kelompok kami. Saya sendiri bernama Nurifa akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang pertanyaannya: apa yang dimaksud dengan benar dalam pemberian obat dalam praktek keperawatan? Jawabannya adalah benar pasien. Tanyakan nama pasien dan tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien. Benar obat. Cek nama obat sesuai dengan resep atau program dokter serta obat tidak kadaluarsa. Benar dosis. Lihat jumlah dan satuan. Mikrogram, miligram, dan gram. Benar waktu. Lihat frekuensi pemberian pagi, siang, sore, dan malam. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahilul Fikrah. Saya akan melanjutkan jawaban dari Nurifa. Jawabannya adalah benar rute. Benar rute, identifikasi rute dan cara pemberian PO, IM, IF, SC, supositoria, tetes hidung, tetes telinga. Dan benar informasi, memberikan penjelasan tindakan yang dilakukan. Benar respon, pastikan obat memberikan efek respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Benar dokumentasi, dilakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian obat, dosis, dan rute, serta memberikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. Baiklah, saya Natul Amal akan melanjutkan jawaban dari Nurul Husna. Yang pertanyaannya, sebutkan lokasi atau tempat pemberian obat parenteral. Yang pertama yaitu intravena. Pemberian obat yang dimasukkan Baiklah, saya Nelatul Amal akan melanjutkan Baiklah, saya Nelatul Amal akan melanjutkan jawaban dari Nurul Husna. Yang pertanyaannya, sebutkan lokasi atau tempat pemberian obat parenteral. Yang pertama yaitu di bagian intravena, yaitu memasukkan obat ke dalam pembuluh darah. Vena menggunakan spuit. Tempat atau bagian yang biasa dilakukannya yaitu di bagian lengan, tungkai, kepala, dan leher. Yang kedua yaitu intramuskular. Intramuskular yaitu pemberian obat atau cairan yang dimasukkan langsung ke dalam otot. Yang sering dilakukannya yaitu pada bagian yang berotot besar. Penyuntikan dalam jaringan tersebut biasanya sampai 90 derajat. Yang ketiga yaitu subkutan. Subkutan yaitu menyuntik di area bawah kulit pada bagian atau jaringan konektif atau pada bagian lemak di bawah dermis. Biasanya penyuntikannya sampai 45 derajat. Itu intrakutan. Intrakutan yaitu melakukan injeksi di bagian lengan dan di daerah ventral. Penyuntikannya biasanya sampai 15-20 derajat. Hal ini dilakukan yaitu bisa jadi untuk mengetes alergi terhadap obat yang akan diberikan kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Husna dan Nelatul Amal akan menjawab pertanyaan nomor 2. Parenteral adalah metode pemberian nutrisi obat atau cairan melalui pembuluh darah. Metode ini sering dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi pencernaan seperti malabsorpsi atau pasien yang menjalani operasi saluran cerna. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntik atau infus obat ke jaringan tubuh. Sediaan ini merupakan sediaan steril. Selanjutnya, benar kadaluarsa obat. Harus diperhatikan expired pada kadaluarsa obat yang akan diberikan kepada pasien. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahma akan menjawab soal dari nomor 3, yaitu apa yang perlu didokumentasikan dalam setiap pemberian obat. Yang perlu didokumentasikan ada benar pasien,
Kita dapat memastikan dengan melihat nama pada label obat dan mencocokkan dengan nama, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, ada benar obat. Kita memastikan obat yang diberikan harus sesuai resep dokter yang merawat. Dari nama obat, bentuk dan warna, serta membaca label obat sampai 3 kali, yaitu saat melihat kemasan obat, saat menuangkan obat, sesudah menuangkan obat. Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian apotik. Dan yang ketiga, ada benar dosis. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyadi Ningsi akan melanjutkan jawaban dari Nadia Rahma, yaitu yang keempat, benar waktu pemberian. Yaitu waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu tertera pada catatan pemberian obat. Misalnya diberikan 2 kali sehari, maka catatan pemberian obat tertera waktu pemberian misalnya jam 6 pagi dan jam 6 sore. Selanjutnya yang kelima, Baiklah, saya Rehana Akmalia akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan jika seorang klien menolak penerimaan pengobatan? Jadi menurut saya, klien tersebut mempunyai hak untuk menolak pengobatan. Tapi kita sebagai perawat harus menentukan dan menanyakan alasan penolakan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengusahakan agar si klien tersebut mau menerima pengobatan. Seperti tanyakan baik-baik kepada si klien tersebut alasan dia menolak pengobatan tersebut. Kita menanyakan kepada klien dengan tutur kata yang lemah lembut dan sopan, dan kita juga memberitahukan kepada si klien tersebut bahwa pengobatan ini sangat penting bagi kesehatan dirinya. Dan yang kedua, jangan memaksa, karena dengan memaksa hanya akan membuatnya marah. Dan kita sebagai perawat harus sabar dalam membujuk untuk mengikuti pengobatan tersebut. Dan yang ketiga, selalu beri dia perhatian dan dukungan. Jika semua hal tersebut tetap belum berhasil, maka memberi klien sedikit waktu adalah cara yang tepat. Mungkin dengan memberi klien tersebut sedikit waktu, dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini akan menjawab soal nomor 5. Apa hal-hal utama yang harus dicatat dalam setiap pemberian obat? Yang harus dapat diperhatikan dalam pemberian obat yaitu yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien dengan menanyakan nama yang jelas dan alamat. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa 3 kali. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak cara atau rute dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadinya kesalahan pemberian obat. Yang kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas. Tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang mengadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasannya si pasien menolak pemberian obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozatul Muna. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Yang pertanyaannya yaitu apa implikasi dalam perawatan bagi setiap rute pemberian obat.
Yang pertama, benar pasien. Implikasinya yaitu mencakup memastikan klien dengan memeriksa gelang identifikasi dan membedakan dua klien dengan nama yang sama. Yang kedua yaitu obat yang benar. Implikasinya yaitu yang pertama, periksa apakah perintah pengobatan lengkap dan sah. Jika perintah tidak lengkap atau tidak sah, beritahu perawat atau dokter yang bertanggung jawab. Kedua, ketahui alasan mengapa pasien mendapat terapi tersebut, dan terakhir, lihat label minimal 3 kali. Yang ketiga itu benar dosis. Implikasinya yaitu perawat harus menghitung dosis yang benar. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Sukni. Baiklah, nama saya Rahmat Sukni. Saya akan melanjutkan jawaban dari Rodatul Munah. 4. Rute yang benar. Implikasinya: 1. Berikan obat-obatan pada tempat yang sesuai. 2. Tetaplah bersama klien sampai obat oral telah ditelan. 3. Pergunakan teknik aseptik sewaktu menelan obat. 5. Benar waktu. Implikasinya: 1. Berikan obat pada saat yang khusus. 2. Berikan obat-obat yang terpengaruh oleh makanan seperti kaptropil diberikan sebelum makan. 2. Berikan obat pada saat yang khusus. 3. Periksa tanggal kadaluarsa. 4. Berikan obat-obat seperti kalium dan aspirin yang telah dapat mengiritasi mukosa lambung, diberikan bersama-sama dengan makanan. 6. Benar dokumentasi. Implikasinya: 1. Catat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan. 2. Respon klien terhadap pengobatan.